أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan menjadi penambah catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi kita yang membacakan ayat Al-Qur'an barusan, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kabar yang begitu sangat gembira bagi kita orang-orang yang senantiasa membacakan Quran. Allah memberikan ganjaran terbaik bagi orang-orang yang senantiasa membacakan Quran dengan satu huruf 10 kebaikan. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita hitung dengan logika manusia gitu ya. Berapa banyak pahala yang insya Allah kita dapatkan daripada kita membaca Quran. Jadi salah satu amalan ringan sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala, kemudian memperdekat hubungan kita dengan Allah gitu kan. Ya salah satunya adalah dengan cara kita bertilawah Quran dan kemudian kita berusaha untuk mentadaburinya, mengamalkan serta menyebarkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Berkaitan dengan apa yang kita bacakan barusan, ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk coba kita diskusikan buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman barusan membaca terjemah daripada ayat-ayat yang kita baca, Masya Allah ini adalah ayat-ayat yang sekiranya relevan dengan sikap yang harus kita ambil pada masa corona hari ini. Banyak tadi kita dapati kata-kata sabar dalam ayat-ayat yang kita baca. Maka kata sabar itu biasanya identik dengan yang namanya ujian. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian kepada kita dalam Quran surat Al-Asr ya tentang waktu? Itu adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan beriman dan beramal soleh, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Tentunya ada hal yang sangat penting di balik kata sabar itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sejatinya kehidupan kita adalah ujian. Sebagaimana Allah juga katakan ya dalam Quran surat Al-Mulk yang mungkin kita sudah hafal semua gitu ya. Dan tahu gitu ayat-ayat yang sangat familiar. Kalau misalnya kita dalami isinya bahwa ketika Allah menciptakan kita, maka setelahnya kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat untuk diuji. Maka ketika diuji itu kemudian Allah akan melihat siapa yang ahsanu amala, amalnya yang baik. Maka sikap sabar ini adalah bagian daripada ahsanu amala insyaallah. Makanya tadi ya Masya Allah tuh kata sabar muncul 2 kali kalau nggak salah dari yang kita baca hari ini. Dan diiringi dengan sholat. Artinya ada 2 sikap yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi yang namanya ujian. Karena tadi di ayat-ayat yang kita baca setelahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan kepada kita tatkala kita dihadapkan dengan yang namanya ujian, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lihat kata-kata sebelumnya Pak, Allah memberikan solusi daripada ujian yang kita hadapi dengan salat dan sabar sebagai obatnya. Nah, artinya bahwa ada 2 perangkat yang senantiasa harus kita lakukan dalam menghadapi ujian. Tidak cukup dengan sabar saja, tapi perlu juga kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Ya, karena biar bagaimanapun salat itu ibarat sebuah tameng, ya.
bagi orang-orang yang beriman. Salat itu adalah sarana untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sirah banyak kita temukan bagaimana Rasulullah SAW tatkala menghadapi peperangan-peperangan untuk dakwah Islam gitu kan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan gelisah, maka salat. Dan itu pun sampai kepada kita beritanya hari ini, riwayatnya hari ini sampai kepada kita tatkala kita berada dalam kegelisahan, maka disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Nah, itulah di antara fadilah atau keutamaan daripada kita mengerjakan sholat. Pertama, Allah akan turunkan sakinah ke dalam diri kita. Dan sikap sakinah itulah yang penting bagi kita ketika kita menghadapi yang namanya ujian. Tanpa yang namanya ketenangan, kita tidak bisa mencari solusi terbaik daripada ujian yang kita hadapi hari ini. Nah, Masya Allah gitu ya. Jadi sebenarnya Quran ini benar-benar solusi gitu ya. Betul. Quran memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana menghadapi ujian gitu ya. Kemudian solusinya seperti apa. Ya, Masya Allah gitu. Cuman terkadang akhirnya kenapa yang menjadikan kita hari ini merasa gelisah dengan ujian. Ya pasti sudah bisa dipastikan interaksi kita dengan Quran. Salat kita itu belum seperti apa yang Rasulullah contohkan. Dan Allah perintahkan dalam Quran. Itu sudah menjadi catatan mutlak pasti gitu. Karena kan jaminan sebetulnya dari Allah ya. Tidak ada kata-kata Allah yang kemudian itu tidak terbukti gitu kan. Apa yang tertuang dalam Quran itu adalah sebuah legitimasi dan jaminan bagi kita orang-orang yang senantiasa mengamalkan Quran itu sendiri. Allah memberikan jaminan kepada kita ketika kita beriman, kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kita bersabar dengan ujian, kemudian kita lakukan perangkat apa hal yang membuat Allah senang terhadap kita, maka janji Allah akan memanjakan kita gitu. Masya Allah. Ya, kan sebagaimana Allah menciptakan Adam, Allah memanjakan Adam gitu. Ya, kalau misalnya kita coba mengambil sudut pandang daripada kejadian Adam dan Hawa diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya coba kita mengambil sudut pandang yang berbeda, misalnya apa kemudian yang menyebabkan Adam dan Hawa Allah berikan ibrah daripada dikeluarkannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Allah memerintahkan kepada Adam agar Adam senantiasa beriman kepada Allah, ya, dekat dengan Allah, dan satu, jangan pernah membuat Allah kecewa. Jadi syarat bagi kita ketika kita ingin dimanja oleh Allah, ingin dicukupkan oleh Allah adalah jangan membuat Allah kecewa. Apa yang membuat Allah kecewa? Yang membuat Allah kecewa adalah hal-hal yang sekiranya kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah. Jadi sebenarnya sederhana cara berpikirnya. Ketika kita banyak maksiat, ya, sudah bisa dipastikan maka itu akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita, baik aspek kesehatan, aspek hati, aspek lingkungan, aspek kehidupan secara seluruhnya. Kenapa kemudian surat Al-Baqarah ini banyak sekali ya memberikan perintah kepada kita, wahai orang-orang gitu kan, gitu ya. Bersabarlah gitu kan, dengan sholat dan sabar gitu kan ketika dihadapi ujian. Itu artinya memang ini penting untuk kita lakukan gitu. Dan sekali lagi di saat kita hari ini dihadapkan dengan sebuah wabah, maka yang hari ini kita butuhkan adalah sabar dan kemudian kita bertawakal memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah teman-teman, hanya Allah lah satu-satunya zat yang akan menolong kita gitu kan. Sekuat apapun tenaga kita, ya, sehebat apapun kekuasaan kita, dan kita berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang kita inginkan, dan kalau Allah tidak meridhoi itu, maka tidak akan pernah itu terjadi dalam kehidupan kita. Begitulah Allah menantang kita di antara orang-orang yang sombong gitu ya. Kalaupun misalnya seluruh umat manusia ini gitu kan hendak akan memberikan pertolongan kita, tapi tatkala Allah tidak pernah mengizinkan itu untuk menolong kita, maka nggak akan pernah kejadian gitu. Pun sebaliknya, tatkala seluruh umat manusia ini memusuhi kita, tapi Allah kemudian memuliakan kita, maka kita menjadi orang yang mulia gitu.